Oke, jadi ini adalah Redmi Note 13 5G, salah satu varian dari kelima varian di Redmi Note 13 yang harganya 3,1 juta. Harga-harga yang ngeri ya, karena harga ini adalah harga yang banyak kompetitornya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si Redmi Note 13 ini worth it untuk dibeli dengan harga 3,1 juta? Di video kali ini saya akan coba kita review dia, real use skenario-nya sambil kita coba bandingin sama sepupunya si Poco M6 Pro yang harganya itu nggak sampai 3 juta. Baterainya tahan berapa jam, kameranya sebagus apa, performanya kayak gimana, dan dari semua 5 varian Redmi Note 13, apakah dia layak untuk dibeli? Tapi pertama kita coba lihat dulu dengan harga 3,1 juta ini kita dapat spesifikasi kayak apa sih. Jadi si Redmi Note 13 5G ini dia jadi nomor 4 dari semua 5 varian Redmi Note 13 series. Harganya mulai 2,7 juta untuk Redmi Note 13 dan yang paling mahal itu varian yang Pro Plus dengan harga 5,9 juta. Redmi ini kayak pede banget ya, dia itu ngasih opsi dari harga 2 sampai 6 juta kayak maruk banget. Dan karena saya lihat teman-teman review udah banyak yang ngebahas varian Pro dan juga Pro Plus, jadi saya pengen beda. Saya pengen bahas yang 5G, harga 3 jutaan. Kalau dari sisi desain, sebenarnya dari semua varian, garis desainnya ini mirip-mirip ya. Dengan bingkai kamera yang membentuk kotak, tapi Redmi Note 13 5G lebih ringan dan lebih tipis ketimbang yang lainnya. Dengan bobotnya itu cuma 174 gram dan ketebalan 7,4 mm. Dipegangnya juga masih manusiawi di tangan, nggak kerasa ganjel, bulky, dan enteng. Bagian belakangnya memang plastik, tapi di finishing matte ada kayak semacam sparklingnya yang nggak terlalu magnet fingerprint. Untuk tim yang nggak suka pakai case, kayak saya masih aman. Terus untuk proteksinya, dia udah dapat sertifikasi IP rating 5. Kalau yang Pro Plus dapatnya itu IP68. Wah, udah kayak harga-harga di atas 10 juta ya. Tapi kalau dibandingin dengan Pro Plus kan ini harganya juga 2 kali lipat. Dari sisi layar masih dapat AMOLED 120Hz, tapi beda panel dengan yang varian Pro. Yang Pro udah 68 miliar warna, kecerahannya itu sampai 1800 nits. Sementara si Redmi Note 13 5G yang harga 3 jutaan ini mentoknya itu di 1000 nits dan untuk color akurasinya cuma di 1 miliar warna. Pas saya pakai outdoor emang agak kualan sih ya, apalagi kalau cahayanya lagi terik banget. Saya harus cari tempat yang agak teduh atau nggak terkena sinar matahari langsung biar bisa kelihatan. Kalau untuk kualitas gambar, walaupun nggak ada Dolby Vision, nggak support HDR10 kayak kakaknya yang Pro, tapi untuk kelas 3 jutaan kecil masih oke lah. Dapat AMOLED 120 saja sebenarnya udah oke di kelas harga segini. Oh ya, untuk bagian depannya, kalau yang varian Redmi Note 13 5G ini dapatnya Corning Gorilla Glass 5. Kalau yang bawahnya yang 2,7 itu dapatnya Corning Gorilla Glass 3. Untuk varian Pro dan juga Pro Plus itu dapatnya udah kayak HP flagship beneran yang di atas 10 juta. Corning Gorilla Glass Victus. Layar nggak terlalu beda jauh lah kalau dilihat di mata, tapi kalau soal kamera beda sih. Varian Pro itu dapatnya 200 megapiksel dengan OIS. Yang 5G ini sebenarnya gede ya, resolusinya 108 megapiksel, tapi nggak ada OIS. Nah, si Poco M6 Pro harganya nggak sampai 3 juta, memang secara resolusi dia cuma 64 megapiksel, tapi dia ada OIS. Kalau saya pribadi sih pilih yang ada OIS-nya ya, karena tangan saya itu tremor, jadi kalau misalkan low light itu PR banget kalau nggak ada OIS-nya. Karena benar-benar harus sampai tahan nafas, biar nggak tremor dan biar gambarnya itu bisa fokus. Untungnya dengan harga 3 juta ini nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu itu harga 2-3 juta kan dapatnya ya tele ya. Nah, sekarang ultra wide, kamera atau lensa yang sering dipakai. Resolusinya sih sama 8 megapiksel. Kalau untuk hasil videonya di resolusi Full HD 30 fps sebenarnya kayak mirip-mirip aja ya antara Poco M6 dan Redmi Note 13 5G. Terus motion blur juga mirip, tapi kalau di dalam ruangan si Redmi Note 13 5G kayak punya kontras yang lebih gede. Kayak yang warna hitam itu lebih pekat ketimbang Poco M6 Pro. Kalau di luar ruangan, high dan mid range-nya saya sih lebih suka Poco M6 Pro ya. Karena detail awannya itu teksturnya lebih kelihatan padatnya, warnanya juga mendungnya lebih terekspos dengan bagus. Sementara untuk Redmi Note 13 5G ya warnanya itu lebih ke warna-warna yang natural. Kalau untuk selfie videonya di Poco M6 Pro POV-nya lebih lebar. Nah, ini mukanya Ari ini kameramen kita dan dia lagi jalan-jalan sekarang. Kalau masalah stabilan Redmi Note 13 5G, tapi Poco M6 Pro punya wide angle yang lebih lebar. Terus kalau digunakan untuk muter-muter kayak gini, bagian belakangnya motion blur, backlight kayak gini tuh. XDR-nya itu masih lebih bagus Poco M6 Pro ketimbang Redmi Note 13 5G kalau untuk di selfie kameranya. Gimana kalau untuk hasil fotonya? Hampir mirip kayak videonya tadi, si Redmi Note 13 5G ini warnanya bisa natural, sementara Poco M6 Pro kayak agak kebiru-biruan.
Dan kalau kita foto objek yang deket banget, saya lebih suka Redmi Note 13 5G sih ya. Warna merahnya terus bokehnya itu pas aja gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak dipelototin yang gimana-gimana, ya karakter warna dari Redmi dan Poco ini sama. Cuman beda kalau foto awan itu di Poco M6 Pro lebih kelihatan jelas mendungnya. Tapi kalau ditanya naturalnya mana, naturalnya sih Redmi Note 13 5G. Terus kalau foto orang dengan kondisi backlight kayak gini, si Poco M6 Pro mampu mempertahankan detail muka orangnya. Sementara Redmi Note 13 5G kayak bagian belakangnya itu masih overexpose. Terus kalau untuk selfie kamera mirip-mirip aja, tapi Poco M6 Pro bisa bikin muka Ari jadi lebih bagus, lebih bersih, terus depth of field-nya juga lebih bagus. Kalau foto selfie dengan SDR, SDR-nya juga masih bagus. Low light-nya mirip-mirip, tapi Redmi Note 13 5G kalau kita lihat warna lantainya itu beda. Poco M6 Pro lebih kemerahan, Redmi Note 13 agak ke kuning. Kalau ditanya realnya mana, yang Redmi ya, karena lantai saya nggak semerah itu. Tapi untuk low light keduanya untuk kelas harganya sama-sama bisa mempertahankan detail yang bagus, gak ada titik-titik yang blown out ataupun flare. Tapi kalau kalian kira-kira dari kedua sampel ini lebih suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Chipset juga beda. Untuk yang Redmi Note 13 5G ini dia pakai Dimensity 6080, terus RAM-nya 8GB, seterusnya 256GB dengan UFS 2.2. Kalau dibilang ini konfigurasi chipset RAM storage yang termurah, enggak juga. Karena di pesaingnya ada Itel yang harganya itu 1 jutaan, Tecno sekarang juga 2,5 jutaan. Tapi beda racikan sih, walaupun si Redmi Note 13 ini nggak ada OIS, kalau dibandingkan dengan Tecno atau Itel, kameranya itu masih lebih bagus si Redmi. Desainnya juga lebih kayak niat Redmi. Tapi kalau kalian carinya performa, ya karena Dimensity 6080 ini selling point utamanya itu 5G, performanya itu sebenarnya mirip-mirip sama G99 Ultra yang ada di Redmi Note 13 4G. Dengan hasil antutunya itu ada di sekitar 443.000 kalau nggak pakai cooling, dan ketika kita coba pakai cooling, ya nggak ada penambahan yang berarti ya. Malah dia turun di 441.000. Ya kita anggap mirip lah. Terus kalau di Geekbench 6, single core-nya itu dia dapat 455, multi core-nya itu 1455. Kalau untuk performa gamingnya, ya masih cukup lah di kelas harga 3 jutaan, asalkan grafiknya itu kita nggak set ke mentok. Contohnya kayak Genshin Impact ketika kita coba di resolusi Full HD, grafiknya ada di lowest, dia dapat average FPS itu di 42, maksimumnya bisa tembus 57, tapi kadang dropnya itu bisa sampai di bawah 30 FPS, di 23, walaupun nggak terlalu sering ya. Tapi kalau untuk game-game yang, ya game-game enteng kayak Mobile Legends dengan settingannya high, terus frame rate-nya ada di ultra, average FPS dia bisa dapat 60 FPS, dropnya di 49, masih angka aman. CODM juga kayak gitu, average FPS dia dapat 59, terus minimumnya di 51 FPS. PUBG sayangnya dia cuma dapat smooth ultra, jadi average FPS dia dapatnya itu di sekitar 40-an FPS, dropnya di 36 FPS. Ketika kita coba pakai cooling di game Genshin Impact, ya ada penambahan tapi nggak terlalu ngefek sih. Kayak drop FPS-nya paling rendah itu di 27, belum di atas 30 FPS. Tapi kalau untuk average-nya namanya juga nggak banyak-banyak, di sekitar 43 FPS, maksimumnya juga di sekitar 57 FPS. Tapi kalau kita ngomongin suhu temperatur, ketika kita coba untuk main game Genshin Impact sekitar 45 menit, suhunya masih tergolong aman ya. Walaupun saya mainnya nggak pakai casing, ya nggak kerasa terlalu anget lah, dengan suhu tertingginya itu di bagian depan 40,7 derajat Celcius, belakangnya di 39,8 derajat Celcius. Kalau kita gunakan untuk record video 30 menit dengan resolusi 1080p 30 fps ya, karena mentoknya dia di situ, dia itu suhunya paling tingginya di 39,3 derajat Celcius, belakangnya 38,2 derajat Celcius. Kalau untuk baterai, dia masih kalah cepat support fast chargingnya dengan Redmi Note 13 Pro 4G yang pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Support fast chargingnya itu di 67 watt. Nah ini cuma di 33 watt. Harganya memang lebih mahal yang Pro 4G sih ya, di 3,7, ini kan 3,1, jadi selisihnya 600.000. Redmi kayaknya dia ini, kalau misalkan kalian pengen support fast charging tapi mau merelakan 5G, ya pilihnya yang Redmi Note 14 Pro. Kalau untuk soal waktu pengecasannya, 13 ke 100% dia itu butuh waktu 1 jam 20 menit, ya 33 watt, nggak terlalu kenceng. Terus daya baterainya sih standar ya. Genshin Impact 30 menit itu dia berkurang 12%, Mobile Legends 30 menit 9%, record video 30 menit tadi berkurang 8%, TikTok, YouTube setengah jam berkurangnya 3%. Fitur lainnya standar ya. Kenapa saya bilang standar? Karena kompetitornya di kelas harga segini juga udah punya. Contohnya kayak NFC ada. Stereo, Poco juga stereo. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5, USB-C-nya masih USB 2.0, sama juga dengan HP di kelasnya. Side mounted fingerprint-nya juga ada. Side mounted. Poco M6 Pro itu udah under display fingerprint. Jadi saingannya malah saudaranya sendiri ya. Dan itu tadi adalah pengalaman saya menggunakan si Redmi Note 13 5G ini selama sekitar ya 1 minggu lah. Kalau ditanya apakah dia worth it untuk dibeli,
Ya ada pro dan juga cons-nya. Pro-nya kalau mau HP yang desainnya bagus, slim, ringan, enak untuk dibawa-bawa, terus kameranya juga cukup untuk dipakai di situasi tertentu. Sama poin yang paling penting, dia udah 5G. Tapi kalau saya sih 5G nggak penting karena di Malang itu belum ada 5G sampai sekarang. Kontranya, buat penyembah spesifikasi, dia nggak segila Poco M6 Pro yang chargingnya itu udah 67 watt, under display fingerprint, dan harganya lebih murah Poco M6 Pro. Tapi si Poco M6 Pro ini belum 5G. Kalau soal desain, ya kalau Poco X6 Pro dibandingkan Redmi memang bagus Redmi ya. Tapi kalau Poco M6 Pro, kayak menurut saya sih lebih suka Poco M6 Pro ya, kayak lebih seamless aja, tapi desain itu selera masing-masing. Ya kalau 5G nggak terlalu penting sih bisa pilih Redmi Note 13 Pro 4G ya. Dengan harga yang memang selisihnya sekitar 600.000 lebih mahal, tapi kita dapat support fast chargingnya 67 watt dan kamera yang lebih bagus juga 200 megapiksel dengan OIS. Saya belum megang semua varian Redmi ya, cuma satu ini aja, tapi kalau dari spek sheet, kalau saya pribadi bakalan pilihnya itu Redmi Note 13 Pro. Bukan yang plus karena harganya plus itu udah lumayan 599, tapi kalau yang Pro 4.399 di harga 4 jutaan yang lebih murah dari Poco X6 Pro ya. Kalau saya lihat dari teman-teman reviewer lain, kameranya itu sangat bisa diandalkan. Nambahnya lumayan sih, sekitar 1,2 juta dibandingkan dengan Redmi Note 13 5G ini. Tapi 1,2 jutanya itu kayak worth it banget gitu. Kita dapat kamera yang lebih bagus, support fast charging, IP68, Corning Gorilla Glass Victus, dan selling point lain yang untuk 1,2 juta, saya nggak masalah. Tapi kebutuhan orang beda-beda sih. Itu tadi adalah pendapat pribadi saya. Dari semua 5 varian, menurut saya yang paling oke itu yang Pro, bukan yang Pro Plus, jadi nomor 2 dari atas. Tapi kalau kalian kira-kira bakalan pilih yang mana dari 5 varian Redmi Note 13 series? Coba tulis di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video.